Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi kan saya akan menjelaskan ya, mengasih contoh tentang SEM atau Search Engine Marketing. Jadi mohon maaf saya belum share screen. Nah, ini, jadi produk Google Ads yang pertama yaitu ya, atau termasuk kampanye ya, kampanye Google, jenis-jenis kampanye Google Ads. Yang pertama yaitu ada yang namanya SEM atau Search Engine Marketing, atau biasanya lebih dikenal sebagai, ini Google Search atau Google penelusuran. Jadi iklan penelusuran muncul di samping hasil penelusuran Google dan di situs partner Google lainnya. Nah, saya akan contohkan ya. Misalkan di google.com. Di sini saya akan misalkan jual kopi. Nah, ini jual kopi Arabica. Nah, misalkan jual rumah coba. Nah ini dia. Teman-teman perhatikan di sini ada tulisan bersponsor, sedangkan di sini enggak. Nah, jadi di dalam SEM atau Google Ads yang dinamakan dengan Google Ads ini ya ini di Google penelusurannya, di Google Search-nya akan muncul eh, tulisan ya bersponsor atau biasanya tulisan iklan ya. Bisa tulisan iklan atau bisa tulisan bersponsor. Nah, sama ya ini yang dinamakan dengan SEM atau Google Ads. Nah, kalau nggak ada tulisan iklan atau nggak ada tulisan sponsor, bersponsor, nah itu yang dinamakan dengan SEO, ya Search Engine Optimization. Jadi si pengiklannya dia hanya melakukan teknik SEO saja, yaitu teknik kata kunci ya misalkan. Di sini misalkan kata kuncinya rumah, jual rumah misalkan ya. Nah, kalau saya di sini sebagai pelanggan jual rumah, nanti dia ikutan muncul di sini. Berarti dia optimisasinya bagus ya, SEO-nya. Nah, kalau yang ada tulisan sponsor, ada tulisan iklan itu yang dinamakan dengan SEM atau Google Ads. Nah, ini Search Engine Marketing. Nah, ini contohnya ya. Ada tulisan iklan. Kayak tadi bersponsor ya, sama saja itu. Nah, kelebihan daripada SEM atau Search Engine Marketing ini yaitu iklannya sangat relevan karena orang yang sudah melakukan pencarian berarti sudah bisa dipastikan menginginkan hal tersebut. Ya, contohnya di sini saya mengetik jual rumah, ya mencari jual rumah. Nah, pasti dapat dipastikan saya sebagai pelanggan pasti ingin mencari rumah. Ya, nah di sini orang yang sudah melakukan pencarian berarti sudah bisa dipastikan menginginkan hal tersebut. Ada pelanggan mencari kopi, mengetik kopi misalkan ya. Nah, pasti kemungkinan besar ya atau dia sampai pasti dia menginginkan hal tersebut, dia menginginkan kopi ya. Jadi iklannya sangat relevan. Nah, dibanding itu ada juga kekurangan. Kekurangannya yaitu traffic dan budgetnya terbatas dari jumlah search. Maksudnya ini teman-teman. Jumlah pencarinya itu kan sebagai mengacu kepada budget ya, budget dan traffic. Nah, jadi budget ini terbatas oleh si Google Ads. Nah, sebagai advertiser tidak bisa mengiklankan sesuatu yang orang tersebut tidak cari. Padahal jika ditampilkan iklan tersebut bisa saja audiens tersebut akan membeli. Nah, karena keterbatasan dari trafficnya, maka si advertiser ini kita eh, hanya mengiklankan, menampilkan sesuatu yang orang tersebut cari saja.
Jika orang tersebut tidak cari, ya tidak muncul gitu. Nah, itu dinamakan dengan traffic jam. Nah, kalau saya di sini kan jual rumah, pasti di sini yang munculnya rumah semua. Tidak mungkin yang munculnya kopi, tidak mungkin yang munculnya misalkan makanan ya, seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata advertiser. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman, di dalam dunia Google Ads ya, di dalam ranah Google Ads, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pada Google Ads ya. Setidaknya ada 4 pihak. Yang pertama yaitu audiens ya. Ini merupakan istilah-istilah aja ya teman-teman ya, untuk pengetahuan. Audiens, yang kedua yaitu publisher. Kemudian yang ketiga ada namanya advertiser. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya pihak pengelola. Oke, kita cari satu-satu pengertiannya. Audiens. Audiens ini merupakan pihak atau orang yang mencari informasi di search engine. Nah, ini dikatakan sebagai pelanggan kita ya. Jadi pihak atau orang yang mencari informasi di search engine. Nah, lalu yang kedua yaitu publisher. Publisher ini merupakan pihak yang menyediakan konten dan menjadi Google partner ya. Jadi si publisher ini hanya sebagai penyedia saja ya, penyedia konten. Sehingga dia juga merupakan Google partner. Jadi sebagai tools saja, sebagai wadah saja. Pihak yang menyediakan konten dan menjadi Google partner. Oke, yang ketiga, ada yang namanya advertiser. Advertiser ini yaitu pihak yang ingin beriklan. Pihak yang ingin beriklan di Google Ads Network, di Google Ads Network ya. Network. Nah, selanjutnya pihak pengelola. Siapa pihak pengelola itu? Yaitu apa? Google Ads itu sendiri. Nah, Google Ads ini sebagai pihak dari pengelola, audiens pihak yang mencari informasi, publisher pihak yang menyediakan konten, dan dia juga menjadi seorang atau sebagai Google partner. Dan yang ketiga advertiser, pihak yang ingin beriklan di Google Ads Network. Dan yang keempat yaitu pihak pengelola, yaitu Google Ads sendiri. Oke teman-teman, bagi yang menyimak ya, saya pengen bertanya biar kita dua arah, nggak satu arah saja. Nih, kita sebagai pihak yang mempunyai produk, kita sebagai pihak yang mempunyai bisnis, misalkan ya, kita ini ingin memperkenalkan, kita ingin menyebarluaskan produk kita, ya, ingin menyebarluaskan produk kita kepada orang lain, kepada orang banyak. Berarti kita di sini sebagai apa? Ayo, yang tahu. Boleh resen atau boleh langsung unmute atau boleh di kolom chat, silahkan. Kita ini sebagai apa? Namanya apa? Pihak apa? Ayo boleh dijawab. Oke, 1 menit ya. Oke, gimana teman-teman, Bapak Ibu semuanya? 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah. Jadi kita sebagai pengelola bisnis, sebagai yang punya produk ya,
Kita ini ingin menyebarluaskan produk kita. Kita ini ingin mengenalkan lebih jauh produk kita kepada orang banyak. Ya, pasti yang namanya di sini yaitu apa? Advertiser, yaitu kita yang pihak yang ingin beriklan ya. Karena kita ingin produk kita dikenal oleh orang lain, oleh orang banyak, maka kita harus beriklan di Google Ads ya. Seperti itu. Jadi berarti kita sebagai advertiser, sebagai pengiklan. Oke, selanjutnya ada yang namanya GDN. Ya, ini merupakan kampanye daripada Google, yaitu Google Display Network ya, atau GDN. Jadi, iklan display Google ini dapat muncul di seluruh jaringan yang mencakup lebih dari 2 juta situs dan aplikasi. Ini menjangkau 90% orang di internet. Ya, banyak sekali. Iklan kita ini akan dicocokkan dengan konten yang terkait dengan bisnis atau minat pengguna ya, atau keinginan si pengguna, si customer ya. Nih, teman-teman, mungkin ada yang pernah merasakan juga apabila kita sedang mengakses di sini contohnya Detikcom, mungkin ada juga yang namanya Republika misalkan atau Kompasiana atau yang lainnya ya. Mungkin kita pernah melihat di pinggirnya ya, di sampingnya ada iklan atau di tengah ada iklan, baik itu gambar saja, baik itu format GIF, baik itu gambar bergerak ya, video atau yang lainnya, pasti ada ya. Nah, ini yang dinamakan dengan Google Display Network. Nah, konsepnya bagaimana si Google Display Network ini? Pasti sesuai dengan histori si pelanggan ya. Yang muncul ini pasti sesuai dengan histori pelanggan. Apabila si pelanggan ini atau kita sebagai pelanggan, sebagai user contohnya, kita ini sering mengetik di Google pencarian misalkan sepak bola ya, misalkan Manchester United. Nah, kita ketik itu sering, kita update tentang MU atau atau sebagainya. Pasti iklan di sini pasti tentang bola. Yang muncul pasti tentang bola, entah itu pertandingan MU atau entah itu Liga Champion atau yang lainnya ya. Pasti sesuai dengan histori kita di Google ya. Oke, itu Google Display Network. Nah, ini juga kan Google Display Network ini kan merupakan satu platform periklanan online yang dimiliki oleh Google. Ya, jadi merupakan iklan ya, jaringan iklan yang sangat besar yang mencakup banyak web, ratusan juta bahkan. Bisa juga di aplikasi mobile atau di platform video di seluruh dunia. GDN ini memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan mereka ke dalam berbagai format kepada audiens yang relevan di seluruh internet. Nah, yang relevan ini seperti yang tadi saya jelaskan, sesuai histori si audiens. Begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Google Video Ads. Nah, ini mungkin sering sama teman-teman di Bapak Ibu dijumpai. Ketika kita sedang menonton YouTube ya, kita kan nonton YouTube nih. Di awal video pasti ada iklan. Karena kan kita YouTube-nya bukan bukan pro ya di sini, bukan bukan yang premium. Contohnya di awal ada iklan, di tengah kadang ada iklan, di akhir kadang ada iklan. Nah, itu yang dinamakan dengan Google Video Ads ya. Dalam hal ini yaitu YouTube. Google Video Ads ini merupakan jenis iklan yang disiarkan di platform video ya. Istilahnya di sini YouTube, terutama banyak juga partner yang Google lainnya. Nah, ini merupakan cara yang efektif untuk mencapai audiens yang besar dan beragam yang menggunakan YouTube untuk menonton video online. Nah, meskipun pasti kita merasa lebih enak menonton video ya daripada membaca. Kan tadi juga survei di atas sudah saya jelaskan bahwa yang peringkat pertama website itu yaitu Google ya, bukan YouTube. YouTube kedua. Nah, emang logikanya kita itu lebih suka menonton video, lebih suka
menonton video di YouTube ya iklan daripada membaca iklan di Google langsung ya membacanya. Nah, ini juga efektif sekali untuk untuk iklan di Google ini, video Ads ya, yaitu di YouTube. Nah, ada beberapa format iklan di Google Video Ads ini. Yang pertama itu ada yang namanya iklan in-stream. Iklan in-stream ini merupakan iklan video di YouTube yang muncul sebelum, selama, ataupun setelah video yang sedang ditonton oleh pengguna, ya oleh penonton YouTube. Pengguna memiliki opsi untuk melewati iklan setelah beberapa detik. Nah, kan kita lagi nonton nih misalkan. Kadang suka ada iklan, terus ada tulisan lewati setelah 5 detik. Nah, itu yang dinamakan dengan iklan in-stream pada Google Video Ads. Lalu selanjutnya ada yang namanya iklan discovery. Ya, iklan discovery ini merupakan iklan video yang muncul di hasil pencarian YouTube, di samping video yang disarankan atau di halaman beranda YouTube. Mereka terlihat seperti thumbnail video dan hanya dibayar jika pengguna mengkliknya untuk menonton. Nah, contohnya itu kan biasanya kita lagi nonton YouTube misalkan. Di samping ini rekomendasi video, pasti di atasnya kan ada iklan. Nah, itu dinamakan dengan iklan discovery, yaitu hanya muncul saja seperti thumbnail. Oke, coba kita lihat ya di YouTube langsung apakah ada. Nah, ini termasuk iklan juga nih. Nah, tuh ada tulisan iklan. Nah, iklan di beranda ini namanya ada lagi, bukan iklan discovery ataupun iklan in-stream. Tapi namanya eh iklan masthead ya, iklan masthead. Jadi iklan masthead ini iklan video yang sangat terlihat dan muncul di bagian atas halaman beranda YouTube ya. Nah, kan ini beranda. Nah, ada di bagian atas. Seperti itu. Itu namanya iklan masthead. Ada juga iklan bumper. Iklan video bumper ini adalah iklan yang singkat dengan durasi hingga 5-6 detik yang muncul sebelum video yang kita ingin lihat dimulai, dan video bumper iklan ini tidak dapat kita lewati dan dirancang untuk menyampaikan pesan singkat dengan cepat ya. Kan ada tuh iklan yang kalau kita lagi nonton YouTube nggak bisa dipencet lewati ya, karena emang nggak ada tombolnya. Misalkan tunggu setelah sekian detik, tunggu setelah 6 detik. Nah, itu yang dimakan dengan iklan bumper. Coba kita cari ya, misalkan kita nonton ini Tonight Show. Nah, ini iklan ya. Ini ada tombol skip setelah ini. Nah, ini tadi apa namanya? Iklan in-stream. Terus kalau ini di atas video rekomendasi ada iklan juga Shopee di sini. Nah, itu namanya apa? Iklan discovery ya, seperti thumbnail. Lalu ada namanya iklan outstream, adalah iklan video yang muncul di situs web dan aplikasi mitra Google di luar YouTube. Nih, si iklan outstream ini dapat dimainkan tanpa suara dan hanya berbunyi jika pengguna mengklik atau mengaktifkannya. Nah, itu ini ya iklan outstream itu berada di luar YouTube ya, tapi masih mitra Google. Nah, untuk konsepnya sama saja seperti GDN, seperti SEM ya. Iklan yang muncul itu sesuai karakteristik kita, sesuai histori kita sebagai pelanggan. Misalkan di sini, jika kita lebih sering misalkan tadi di Shopee ya, kita lebih sering mengakses Shopee, lebih sering atau mencari-cari hotel, maka iklan yang muncul di video ads ini kemungkinan itu ya Shopee ataupun hotel yang sesuai dengan histori kita.
Nah, oke, seperti itu. Nih ada uh, Google Video Ads. Jadi si Google Video Ads ini mentarget audiens, tuh kan ya. Jadi bukan kata kunci. Dapat menampilkan iklan kepada orang-orang yang tidak mencari produk, tetapi mungkin bisa tertarik terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Nah, budget sebesar apapun bisa terserap. Dapat digunakan untuk remarketing dan audiens kurang tertarget dibandingkan dengan Google Search Ads. Nah, ini mungkin kekurangannya ya, ada audiens kurang tertarget dibandingkan dengan Google Search Ads. Emang karena ini lebih seringnya kan diabaikan ya, begitu. Lalu ada yang namanya kampanye yang di Google Ads ini, ada yang namanya Google Apps Campaign atau USC. Jadi USC ini singkatannya yaitu Universal App Campaigns ya. Nah, USC Universal App Campaign. Nah, si Google Apps Campaign ini atau USC ini adalah salah satu jenis kampanye periklanan yang disediakan oleh Google Ads, teman-teman. Jadi, USC ini dirancang khusus untuk membantu pengembang aplikasi mempromosikan aplikasi mobile mereka di berbagai platform Google. Ya, bisa di Google Search, di Google Play, di YouTube, di Google Display Network, di GDN, ya, atau mitra Google lainnya. Jadi USC ini dikhususkan ya, difokuskan oleh Google ini untuk seorang developer ya, khususnya developer mobile, bisa Android ataupun iOS. Nah, tujuan utama dari USC ini untuk mempromosikan aplikasi mobil mereka yang telah dibuat di berbagai platform Google ya. Kan bisa Android ataupun bisa juga iOS. Ya, untuk target USC ini secara otomatis mengoptimalkan penargetan iklan berdasarkan perilaku pengguna. Ya, sama. Pokoknya kampanye-kampanye Google Ads ini kurang lebih sama, teman-teman, konsepnya. Ya, sesuai perilaku pengguna atau yang namanya consumer behavior. Ini berarti iklan akan ditampilkan kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk mengunduh aplikasi serupa atau yang mungkin tertarik dengan aplikasi yang kita tawarkan. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Oke. Nah, sampai kita di persiapan Google Ads. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, akan ada sesi ice breaking ya. Teman-teman sambil cemil-cemil, sambil minum, silahkan tapi tetap disimak ice breaking ya. Nanti ada games dan ada rewardnya ya. Diperhatikan, nanti dijawab gamesnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, monggo diperhatikan. Aduh, komuter ya, teman-teman ya. Ini internetnya. Aduh.
Oke, mungkin teman-teman sambil nunggu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Boleh ada yang ditanyakan? Nah, udah kedengeran ya suaranya ya?
Oke, kita, lanjut lanjut lagi ya setelah, ice breaking tadi, mungkin Bapak Ibunya, tadi tidak ikut menyimak ya. Sayang sekali padahal ada reward-nya. Oke, selanjutnya yaitu persiapan Google Ads ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, tadi saya lupa menyampaikan ya bahwa di kampanye pada Google Ads ada satu lagi ya. Jadi nggak hanya, SEM, GDN, dan Google, Video Ads, dan USC saja, tapi ada yang namanya, shopping ya, Google Shopping. Jadi iklan shopping ini muncul di Google Shopping di samping hasil penelusuran dan di dekat iklan responsif dan teks. Iklan shopping ini, dapat mempromosikan produk kita, dapat dapat mempromosikan bisnis kita dengan memberikan informasi secara detail mengenai barang yang kita mau jual atau mengenai bisnis yang mau kita, promosikan kepada pelanggan tentunya. Nah, menggunakan iklan shopping ini untuk mengiklankan, bisnis kita dapat meningkatkan traffic situs atau dapat meningkatkan traffic pada website kita. Nah, mohon maaf ya, nanti kita berhenti sejenak karena udah adzan asar ya. Nanti setelah adzan kita lanjut lagi.
Oke, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Persiapan Google Ads ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus mempersiapkan? Kenapa kita nggak langsung saja, Mas, nggak langsung saja membuat akun Google Ads? Kenapa kita nggak langsung praktek aja, Mas? Nah jadi, Eee, yang namanya sesuatu itu harus kita persiapkan ya, harus ada persiapan yang matang. Supaya apa? Supaya hasil yang kita dapatkan juga lebih maksimal, lebih optimal. Nah, maka di Google Ads juga kita harus persiapan, kita harus belajar basicnya, kita harus belajar fundamentalnya, harus belajar karakteristiknya, yang penting harus berkenalan dengan Google Ads-nya. Jadi, eee, kurang pas ya jika kita langsung terjun saja tanpa mengenali dasar-dasarnya ya. Persiapan Google Ads ya, baik itu di kampanye pada SEM, pada Video Ads ataupun shopping ataupun pada USC. Nah, tentunya di Google juga ada yang namanya peraturan dan kebijakan. Nah, ini peraturan dan kebijakan Google ini sudah menjadi acuan, sudah menjadi pedoman ya, pedoman khusus yang dibuat oleh Google untuk kita sebagai advertiser. Ya, jika kita ingin mengiklan, jika kita ingin, eee, bekerja sama dengan Google dengan mendaftar akun Google Ads, maka kita harus patuh kepada peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Google. Nah, kebijakan periklanan Google ini mencakup 4 area besar ya. Yang pertama ada konten terlarang. Nah, konten yang tidak dapat Anda iklankan di jaringan Google. Kontennya itu apa aja ya? Nanti, di sini udah saya siapkan ada tulisan link, yaitu kalau diklik akan mengelink ke, nah, ini, pedoman khusus Google lebih rinci, lebih, detail ya. Nah, teman-teman dapat membacanya, dapat memahami mah boleh silahkan untuk dieksplor. Nah, selanjutnya yaitu praktik terlarang. Hal-hal yang tidak dapat kita lakukan jika ingin beriklan dengan kami, ya dengan kami itu di sini maksudnya Google. Nah, tentunya, peraturan ini intinya pada dasarnya mihak kepada kita sebagai advertiser, ya. Intinya si si Google ini pada dasarnya peduli terhadap kita ya. Dia menulis peraturan, dia mengambil kebijakan bahwa konten yang terlarang, bahwa konten-konten misalkan tersebut terlarang, praktiknya terlarang, maka kita dikasih peringatan, ini gak boleh nih, ini gak boleh diiklankan, ini gak boleh untuk dipromosikan. Ya contohnya apa, misalkan lebih ke, tindakan kriminalitas ya, praktek kriminalitas, atau konten-konten yang mengandung hoax atau mengandung unsur SARA dan lain sebagainya. Nah, itu terlarang. Makanya sama Google ada namanya, filtering atau difilterisasi oleh Google. Lalu konten dan fitur yang dibatasi. Nah, ini dia, konten yang dapat Anda iklankan tetapi dengan pembatasan. Ya, maksudnya filterisasi tadi, apakah itu kontennya layak untuk diiklankan, apakah kontennya itu layak untuk dipromosikan kepada orang banyak, kepada pelanggan, kepada customer. Nah, maka si Google ini mensaring terlebih dahulu, menfilter terlebih dahulu untuk kemudian dikembalikan kepada pelanggan, dikembalikan kepada customer, seperti itu. Lalu peraturan dan kebijakan Google selanjutnya yaitu ada yang namanya editorial dan teknis. Nah, standar kualitas untuk iklan, situs, dan aplikasi Anda. Nah, ini bisa berupa acuan ya, acuan untuk iklan kita. Nah, ini kan pada dasarnya untuk kita-kita juga, untuk, mempromosikan produk kita. Jadi ada standar kualitasnya, ya. Jika kualitas produk kita ini kurang, sama Google dan dianggap kurang, pasti nanti ada pemberitahuan dari Google untuk segera diperbaiki, untuk segera diubah, ya. Harus memenuhi standar kualitas untuk iklan di Google, seperti itu. Nah, selanjutnya permasalahan umum. Nah, tentunya, eee,
Segala sesuatu itu pasti ada masalah ya, termasuk Google Ads. Nah, ini merupakan permasalahan umum yang sering terjadi pada kita selaku advertiser. Ya, ini udah menjadi masalah umum. Yang pertama yaitu iklan tidak disetujui. Kenapa iklan tidak disetujui? Nah, di sini ada tulisan link yaitu untuk membaca lebih detail. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya dapat membaca lebih detail di sini. Karena sekarang terbatas waktu ya, maka kita lewati saja. Nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya dapat mengeksplor. Nanti kalau materinya sudah di-share, boleh tinggal klik link ini, lalu tinggal membacanya ya, dieksplor apa aja permasalahannya, kenapa kita iklannya tidak disetujui, kenapa iklannya melanggar kebijakan dan lain sebagainya ya. Oke, yang kedua, iklan melanggar kebijakan. Nah, kan kebijakannya tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, peraturannya. Nah, apabila iklan kita ini dianggap melanggar oleh Google, maka otomatis pasti akan ditolak oleh Google untuk diiklankan di Google Ads. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan huruf kapital terlalu banyak. Ya, eh, ini sudah menjadi permasalahan umum ya, karena mungkin Google ini mempunyai standar khusus untuk mengiklan, maka huruf kapital juga harus diperhatikan ya, harus teliti kita. Apakah tanda bacanya, nah ini di bawahnya ada menggunakan tanda baca secara berlebihan, lalu huruf kapitalnya, pokoknya harus rapi ya, harus teliti teman-teman semuanya. Nah, lalu ada selanjutnya misleading content dengan web. Nah, ada kesalahan lead pada konten ini dengan web yang akan diiklankan di website kita. Ya, itu namanya kesalahan. Yang terakhir ada yang namanya sensitive issue seperti isu COVID, isu pembunuhan misalkan, isu kebakaran dan lain sebagainya. Mungkin sensitive isu ini lebih kepada info hoax ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke audience persona. Ada yang namanya audience persona. Ada yang namanya customer persona, ada yang namanya buyer persona, ada yang namanya customer behavior. Nah, itu teman-teman kurang lebih sama semua ya, Bapak Ibu ya. Kurang lebih pengertiannya sama, yaitu tentang pelanggan, tentang audiens, tentang customer. Audiens persona yaitu representasi fiktif yang menggambarkan karakteristik audiens yang menjadi target pasar produk atau jasa kita. Nah, jadi sebelum kita memasarkan produk, kita juga harus menyusun strategi. Ya, audiensnya itu bagaimana dia? Audiensnya itu keinginannya apa dia? Masalahnya apa? Nah, kita harus disusun. Ya, harus dibuat personanya. Nah, strateginya salah satunya ada yang dinamakan dengan strategi STP. Apa itu? Nah, ini harus diperhatikan sebelum membuat iklan ya, segmentasinya. STP yang pertama segmentasi, yang T-nya targeting, P-nya positioning. Segmentasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Nah, segmentasi ini merupakan proses memetakan segmen-segmen pasar yang ada untuk suatu produk. Contohnya pada segmen geografis ya. Di geografis ini pengelompokannya membagi pasar berdasarkan letak geografis pastinya, seperti namanya. Contohnya ada seperti negara, seperti kota, provinsi, bahkan komplek perumahan. Jadi pemetaan segmen-segmennya lebih terukur, lebih jelas ya. Geografisnya lebih jelas. Lalu ada yang namanya demografi. Demografi itu apa? Yaitu karakteristik demografis yang paling sering digunakan sebagai dasar untuk segmentasi pasar ya. Contohnya ada apa? Usia, lalu gender atau jenis kelamin, status perkawinannya, pendapatannya berapa, pendidikannya, dan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dicantumkan teman-teman, segmentasi demografis ya. Ini lebih ke subjeknya, si orangnya, si customer-nya. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografis.
Nah, segmentasi psikografis ini membagi target pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, seperti gaya hidupnya bisa, pendapatannya, minat atau kepribadiannya seperti keinginan, ketertarikan, dan tujuan. Bahkan permasalahan juga masuk ke psikografis. Nah, dari segmentasi tiga ini, maka apabila kita benar-benar melakukannya, maka kita dapat memiliki data-data segmentasi pemetaan daripada si customer, baik itu dari sisi geografisnya, dari sisi demografisnya, bahkan dari sisi psikografisnya. Nanti di depan ada ini, ada contohnya dari pembuatan ke customer persona ya, audience persona. Oke, selanjutnya targeting. Targeting ini merupakan proses penentuan target pasar berdasarkan segmen-segmen yang telah dipetakan dalam proses segmentasi tadi ya. Misalnya geografis, segmentasi geografis, wilayah kota tertentu, misalkan di Depok, dan demografisnya, misalkan laki-laki berusia 17 sampai 21 tahun. Nah, targeting ini perusahaan harus mengevaluasi setiap segmen pasar dan menentukan segmen pasar mana yang paling potensial sebagai target pemasaran. Nah, cara menentukan target berdasarkan segmen-segmen yang telah dipetakan. Jadi targeting ini memilih segmen ya. Contohnya tadi kan geografisnya misalkan di Depok, jenis kelaminnya misalkan laki-laki, usianya misalkan 17 hingga 21 tahun. Nah, untuk contoh penentuan targeting, iklan yang akan dibuat dengan menggunakan Google Ads menawarkan penentuan target berdasarkan segmenting dengan menentukan misalnya geografisnya, demografisnya, dan psikografisnya. Lalu pemilihan kata dan kalimat juga ya, copywriting. Ada namanya ilmu copywriting, teman-teman. Dalam pembuatan konten, promosi iklan menyesuaikan dengan target. Ya, misal bahasa iklan untuk remaja pasti berbeda dengan bahasa iklan untuk orang tua. Nah, setelah kita mensegmentasikan tadi kan ya, misalkan demografisnya 17 sampai 21 tahun, kan itu termasuk remaja misalkan ya. Nah, kita copywritingnya harus sesuaikan dengan eh, bahasa remaja biar masuk gitu ya. Untuk orang tua bedain lagi copywritingnya. Lalu terakhir ada yang namanya positioning. Ya, STP. Ini bagian P-nya, positioning. Positioning adalah strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Nah, jadi positioning ini lebih eh, ini memainkan memainkan pikiran si konsumen ya. Kita ini harus membuat penawaran sampai penawaran ini bisa berupa citra perusahaan ya, sampai si konsumen ini terpikirkan ya memiliki tempat khusus dalam benaknya. Jadi positioning ini menentukan posisi terhadap pesaing ya, bisa kompetitor, dan menargetkan segmen yang sama. Misalnya posisinya dibuat berbeda dari sisi harga dan kualitas dan lain-lain. Nah, jadi positioning ini berkaitan dengan persaingan di pasar. Ya, meskipun pada saat produk mulai dipasarkan belum ada pesaing langsung. Nah, positioning ini berkaitan dengan yang namanya USP ya, karena kita ini menawarkan produk dan di dalam positioning ini ada namanya citra perusahaan. Pastinya kita juga harus menentukan USP, unique selling proposition ya. Artinya merupakan salah satu pemosisian produk di mata pelanggan terhadap produk pesaing atau produk sejenis dengan menjelaskan penawaran produk yang unik atau berbeda dengan pesaing atau kompetitor. USP ini akan dipelajari eh USP ini merupakan ini teman-teman Bapak Ibu semuanya, kelebihan daripada perusahaan kita, daripada produk kita. Ya, misalkan produknya apa? Misalkan produknya minyak wangi. USP-nya apa? Minyak wanginya misalkan
tahan lama sampai 1 minggu misalkan ya, itu bisa. Atau misalkan minyak wangi, USP-nya, kelebihannya apa, eee, botolnya tidak gampang pecah misalkan atau yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini dia, ini merupakan template audience persona. Nanti teman-teman, saya minta perhatikan ya untuk di bagian template ini, karena kurang lebih untuk tugas nanti untuk membuat audience persona ya. Ini saya jelaskan template-nya ini, di sini di sebelah kiri ini yang coklat, untuk pemutih wajah dan kulit ya. Jadi, saya misalkan sebagai pem yang mempunyai produk, membutuhkan audiens untuk pemutih wajah atau kulit. Nah, maka dibuatlah audiens persona. Contohnya namanya Ibu Desi. Nah, data demografinya, ini berarti, merupakan apa, segmentasi ya, segmentasi tadi. Jenis kelaminnya wanita, terus usianya 25 tahun, pekerjaannya pramugari, lokasi di Jakarta, pendapatannya 15 sampai 20 juta, pendidikannya S1. Nah, maaf, maaf teman-teman. Lalu si Ibu Desi ini mempunyai problem, ya, ini merupakan, tadi targeting, mempunyai permasalahan yaitu apa, ingin memutihkan kulit ya. Dia mempunyai problem memutihkan kulit. Lalu problem yang lainnya, selain memutihkan kulit dia, problem umumnya dia takut sama obat pemutih yang berbahaya. Lalu wajahnya sering berminyak dan timbul jerawat, dan sudah mencoba berbagai produk skincare tetapi hasilnya sama saja. Nah, di audiens persona ini juga dicantumkan hobi dan passion ya, Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Desi ini mempunyai hobi misalkan traveling, fotografi, make up, menyanyi, membaca, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Desi ini mempunyai keinginan dan impian. Ya ini yang penting ya teman-teman, keinginan. Keinginan dari audiens, dari pelanggan. Ibu Desi ini ingin memiliki wajah yang halus dan glowing. Dan, Ibu Desi ini ingin terhindar dari masalah kulit berminyak, berjerawat, dan kulit wajah terlalu kering. Nah, dia tuh gak mau ada jerawat, gak mau, berminyak, gak mau terlalu kering. Dia ingin glowing, Ibu Bapak. Nah, harapannya setelah dia ingin itu, harapannya dia tidak lagi merasa insecure dengan orang lain. Karena dia glowing, maka dia tidak insecure lagi ya. Oke, setelah mengetahui data dari, audiens persona, dari data pembeli atau buyer persona yang akan kita targetkan ya, kan ini sudah ditargetkan, sudah disegmentasikan, sudah diposisikan ya, positioning, dan sudah segmentasikan ya. Maka selanjutnya adalah kita akan membuat konten. Nah, konten ini yaitu berupa apa? Copywriting untuk promosi dan iklan yang akan dibuat. Contohnya copywriting untuk, wajah ini, ingin memiliki kulit yang cerah tanpa efek samping dan 100% ampuh untuk memutihkan kulit dan terdaftar di BPOM. Nah, itu merupakan contoh copywriting. Nah, karena ini kan untuk usia 25 tahun ya, berarti dia sudah dewasa. Nah, contoh copywriting itu disesuaikan bahasanya untuk orang dewasa. Dan ini menurut saya cukup, masuk ya untuk orang dewasa ya. Ingin memiliki kulit yang cerah tanpa efek samping dan 100% ampuh. Nah, 100% ampuh untuk memutihkan kulit dan terdaftar di BPOM. Lalu selanjutnya ini eh, ada yang namanya, audiens persona lagi untuk produk smartphone. Ya, di di sini teman-teman, contohnya nama ibunya Isabella, ya nama nama apanya, nama personanya, nama audiensnya Isabella. Oke, Ibu Bapak mohon maaf untuk dibaca terlebih dahulu ya. Saya izin mau minum dulu sebentar.
Coba dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya dibaca ya. Nah, jadi nanti kurang lebih teman-teman tugasnya kan disuruh membuat audien persona ya. Nanti dijelaskannya di akhir. Nah, menggunakan template ya, jangan lupa ada fotonya, ada segmentasinya, diperjelas, copywriting juga. Nah, ini kurang lebih seperti CV ya bentuknya. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada namanya Ibu Isabella. Data segmentasinya. Di sini data demografi ditulisnya. Jenis kelaminnya dia wanita, usia 21 tahun, pekerjaan sebagai admin, lokasinya di Jakarta. Lalu pendapatannya 4 sampai 7 juta. Pendidikannya sampai SMK. Nah, dia ini mempunyai problem yaitu ingin punya smartphone. Nah, problem lainnya baterai dia cepat habis. Lalu kameranya buram, LCD mudah pecah, kualitas audionya kurang bagus ya, kurang keras kayaknya. Nah, dari problem dari segmentasi yang telah kita dapatkan dari data si Isabella ini, Ibu Isabella ini. Nah, ada juga namanya hobi, traveling, fotografi, game, dan lainnya. Lalu kita juga cari keinginan dia, impian dia. Yang pertama yaitu apa? Memiliki smartphone yang kualitas baterainya tahan lama. Lalu ingin memiliki eh, hasil foto yang bagus ya, cerah dan tidak buram. Lalu ingin memiliki smartphone yang tahan banting. Dan harapan dia tidak lagi memiliki smartphone yang gampang pecah dan baterai cepat habis. Nah, mungkin si Ibu Isabella ini pernah pernah beli smartphone ya, tapi dia cepat habis baterainya. Terus LCD-nya retak mungkin, lalu kualitas audionya kurang enak mungkin nyetel lagunya seperti itu. Lalu kameranya buram mungkin ya. Jadi dia punya masalah seperti itu. Nah, keinginannya dia ingin lebih baik lagi. Lalu harapannya tidak lagi memiliki smartphone yang gampang pecah dan baterai cepat habis. Nah, kan dia itu pengen mempunyai HP yang canggih, pengen mempunyai HP yang baterainya tidak cepat habis. Nah, oke. Setelah kita mengetahui segmentasinya, demografinya, setelah kita mengetahui problemnya, setelah kita mengetahui hobinya, setelah kita mengetahui keinginan dan impiannya, atau yang namanya desire atau hasrat, maka tugas kita selanjutnya yaitu membuat konten. Ya, kontennya itu yaitu copywriting. Contoh copywriting untuk smartphone, untuk Ibu Isabella. Penting konten di media sosial jadi makin pede. Ya, maaf. Posting konten di media sosial jadi makin pede dan kreatif dengan memanfaatkan hasil foto dari Vivo Y50. Oh, ini merek ya. Nah, lalu eh nah, HP ini dilengkapi dengan layar 6,3,5 inci ya, dan kualitasnya HD plus dan lain sebagainya. Ini teman-teman tinggal baca. Jadi kurang lebih seperti itu untuk copywriting ya teman-teman ya. Jadi formatnya seperti ini, template-nya ada segmentasinya, problemnya, keinginan dan impiannya, hobinya, ada harapan, dan diakhiri dengan copywriting. Jangan lupa untuk dikasih foto ya, sama namanya. Ini tuh untuk mengambil datanya lebih baik untuk wawancara langsung ya. Meskipun ini representasi fiktif, cuman alangkah baiknya jika orangnya itu nyata ya, langsung tanya-tanya. Mungkin akan lebih paham Ibu Bapak semuanya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya data Google Analytics. Apa itu data Google Analytics? Data Google Analytics ya, atau Google Analysis adalah layanan analitik web yang disediakan oleh Google dan merupakan tools atau alat yang sangat berguna teman-teman untuk mengumpulkan, untuk mengukur, untuk menganalisis data tentang
traffic, tentang pengunjung, tentang orang-orang yang masuk ke situs web kita. Kemudian data yang dikumpulkan oleh Google Analytics ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web kita. Dan informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan situs web, untuk mengkampanye pemasaran dan strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, dapat kita lihat di sini nih ada karakteristik atau ada data-data pengguna. Misalkan di sini penggunanya ada 84.000, 74.000-nya pengguna baru. Nah, waktu waktu rata-ratanya si pengunjungnya menghampiri web kita sekian. Data wilayahnya sekian, orang yang mengunjungi web kita ini dari mana dari mana dari mana. Nah, ada semua di sini di Google Analytics ya. Itu untuk menganalisis web kita, untuk memantau web kita ya. Bisa namanya tools data Google Analytics. Selanjutnya untuk di sosial media bisa juga Bapak Ibu semuanya, di IG ya, apabila Bapak Ibu pernah membuat atau sekarang sedang membangun IG bisnis, IG for business, pasti pernah mengunjungi dashboard profesionalnya. Nah, di dashboard profesional ini sama kurang lebih untuk memonitoring traffic dari IG ya. Traffic dari di sini followers ya, pengunjung sama saja. Followers, pengikut, pelanggan, customer ya. Intinya orang-orang ini kepo, mengecek kita ya, mengecek produk kita. Di sini nih ada gender, rata-rata usianya, followersnya meningkat misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa meningkat. Lalu lokasinya nih, orang mana yang sering mengakses IG kita. Di sini misalkan New York, ya Washington. Wah. Lalu ini usianya, rata-rata usia yang mengunjungi IG kita, bahkan sampai ke mengikuti IG kita. Nah, semuanya dapat dilihat di dashboard profesional IG. Nah, oke. Bapak Ibu semuanya, untuk tugas yaitu membuat audience persona menggunakan Google Slide. Jadi template-nya seperti tadi ya, tinggal diikuti saja bagaimana cara membuatnya. Tinggal diikuti saja, nanti linknya dikirimkan ke LMS yang telah disediakan ya. Nanti jika ada butuh bantuan bisa kontak admin, boleh. Nah, untuk absen Bapak Ibu semuanya akan saya share setelah foto ini ya, setelah sesi foto. Oke, sebelumnya mau ada yang tanyain Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita mengakhiri kelas ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu semuanya yang bisa yang memungkinkan untuk on cam dipersilahkan untuk on cam ya, karena mau saya screenshot untuk absensi ya, untuk kebutuhan dari absensi. Maka saya tunggu 1 menit yang bisa on cam ya. Nah, sebenarnya ini wajib on cam ya, karena untuk kebutuhan dari pihak prakerjanya. Monggo dipersilakan untuk on cam, Mas Aji Sofyan, Mbak Serikanti, Mbak Ria Astuti, Mbak Wastini, Mbak Desyanti, Mbak Nurul Hasana, Mbak Tarwati, Mbak Hafifah, Mas Deki S, Mas Rahmadi. Monggo dipersilahkan untuk on cam. Atau mau ada yang tanyakan boleh, atau mau sharing-sharing juga boleh, sharing tentang produknya atau ingin mempromosikan produknya di sini boleh.
dipersilahkan. Atau ada yang bertanya terkait tugas, ada yang kurang paham juga boleh dipersilahkan. Oke, udah 3.30. Eh, ayo yang bisa on cam, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf untuk menyalakan kameranya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Jadi link absennya saya share di kolom chat ya. Ya Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau tanyakan atau on cam boleh kita foto bareng. Soalnya ini kan hanya tulisan-tulisan saja. Oke, saya kirim ininya ya. Mungkin ada yang mau sholat asar juga. Monggo diisi link absennya, diisi absensinya. Bagi yang sudah mengisi absen dan tidak ada yang mau tanyain lagi, boleh disilahkan untuk live. Oke, mungkin kelas pada sesi sore ini, siang ini cukup sampai sekarang ya. Monggo yang sudah mengisi absen untuk live dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan untuk live.